Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-kabiril muta'al al-munfarid bil 'azamati wal jalal al-mutawahhid bis safqatin nu'util kamal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil kamal wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, di suasana yang sangat luar biasa nikmat ini, mari sama kita mengucapkan syukur kepada Allah meskipun hujan sejak pagi sampai malam hari ini menambah keberkahan dan kemanfaatan hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Biar hujannya dari pagi sampai di malam guyurin corona, biar coronanya hilang. Mau itu yang datang dari Cina, yang namanya COVID-19, mau itu yang datang dari Inggris, yang namanya COVID-21, apa baik dan namanya, dari tak dapat nyari diguyur seharian, insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat dan manfaat waktu luang untuk taat. Amin ya rabbal alamin. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali maka dibalas 10 kali. Wa qutta anhu asyra khataya. Dan Allah jaga kita dari 10 bala. Wa rufi'at anhu asyra darajat, dan diangkat 10 derajat. Maka dengan itu kita ngaji bareng. Dengan itu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang-orang beriman menuntut ilmu insya Allah diangkat derajat. Maka malam hari ini tidak susut semangat kita, tidak pupus kemauan kita untuk lebih taat kepada Allah, sampailah kita kepada tentang keutamaan kefakiran dan orang-orang fakir. Fi fadlil fuqara wal faqir. Bagaimana sebetulnya Allah selalu menciptakan di dunia ini selalu ada pasang-pasangan. Biasanya ada meja, ada bangku. Ini meja doang namanya, karena kita deprok. Ada dunia, ada akhirat. Ada bumi, ada langit. Ada ganteng, ada kurang ganteng. Ada kaya, ada miskin. Maka di sini disampaikan fadlul faqri wal fuqara. Keutamaan. Jadi satu kelemahan, satu kekurangan kita misalnya dengan kefakiran, kekurangan harta, tidak seperti orang layak pada umumnya, itu merupakan suatu fadlun, keistimewaan. Jadi ternyata terminologi agama tidak selalu sama dengan apa yang kita bayangkan. Contoh, selalu kita mengaitkan kata-kata fitnah itu dengan sesuatu yang negatif. Betul ya? Fitnah wajib, fitnah jalur, itu negatif biasanya. Lagi beli nasi uduk biasa dah, begitu kan, mas anu lagi mau
ambil motor lagi ya. Mau di Omar tuh mau ambilnya baru lagi. Kayak omongan kan begitu ya. Dia kagak tahu kalau ada orang salah nyalamin 4 kali lagi sembahyang. Ini mah hampirnya baru aja begitu. Nah ternyata memang kata kita itu fitnah aja. Fitnah itu konotasinya negatif. Jadi kalau kita rujuk kepada agama, kepada Quran, kepada hadis, fitnah itu ternyata pada sesuatu yang positif juga. Nah, contoh misalnya, innama amwalakum, sesungguhnya hartamu, wa azwajikum, istri-istrimu, aduwwun lakum, dia bisa jadi musuh buat kita. Di ayat yang lain, fitnatul lakum, menjadi fitnah buat kita. Dulu sebelum punya motor, yang murid masjid kan gitu. Begitu punya motor, ajan mundurin, masih megang kanebo aja kanebo. Itu berarti fitnah, harta. Harta bisa jadi kita bawa ke masjid, deketin kita kepada Allah, tapi bisa jadi jauhin kita daripada Allah. Maka konotasinya sebetulnya tidak semua yang dalam kehidupan itu sama dengan apa yang disampaikan agama. Contohnya fitnah. Juga sama, kefakiran, kemiskinan, sesuatu kurang dari apa yang dibilang orang banyak itu layak. Itu ternyata dalam agama disebut dengan fadlun, keutamaan. Dalam kehidupan memang dianggap sebagai sesuatu yang kurang, tapi ternyata dalam agama disebut dengan fadlun, keutamaan. Maka fadlul fakri wal fuqara, keutamaan bagaimana kemudian kefakiran dan posisi orang-orang yang fakir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ma'asyaral fuqara, ala ubashirukum anna fuqara'al mu'minina yadkhuluna al-jannah qabla agniya binasfi amin ya khamsimi'ati amin. Ya ma'syarul fuqara, wahai orang-orang yang fakir, orang-orang yang kurang, tidak dalam kecukupan. In ala ubashirukum, aku kabarkan kepada kamu. Jadi kalau namanya busyra itu kabar gembira. Ya, di busyra. Jadi kalau namanya anak namanya busyra misalnya, itu kabar gembira. Ubashirukum berarti aku kasih kabar gembira. Apa? Anna fuqara al-mu'minin, orang-orang yang beriman tapi fakir, orang-orang yang percaya kepada Allah tapi miskin, orang-orang yang begitu kuat beribadah kepada Allah tapi belum Allah takdirkan untuk baik. Ada orang kaya mana aja pergi tapi umrahnya. Ada orang biasa-biasa baik tapi umrah alhamdulillah berangkat tapi itu artinya ada fadl dan keutamaan di situ. Bimikdari khamsimi'ati amin haula'i fil jannah. Orang-orang yang kurang, yang dianggap kita kurang dalam harta, fakir, itu duluan ngapa kemana? Masuk surga. Duluan dari siapa? Minal agniya, daripada orang-orang yang kaya. Berapa lama duluannya? Bimikdari khamsimi'ati amin haula'i fil jannah. Jadi 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Fil jannati yatana'auna haula'i yuhasabun. Orang-orang yang fakir tadi dianggap orang-orang yang gak punya harta, kekurangan misalnya. Fil jannah, haula'i fil jannah, dia udah di surga duluan. Ya tana'un, ngapain dia? Ya, berleha-leha, senang-senang, menikmati indahnya surga. Haula'i yuhasabun, sedangkan mereka orang-orang yang kaya lagi pada dihisab. Kan ditanya tuh, ya kan, kita punya harta dari mana dapatnya? Yang pertama, yang kedua pertanyaannya dibelanjakan kemana? Min aina iktasabta
wa fi aina anfaqta. Dari mana kau dapat ini harta, kemudian dikemanakan kau belanjakan, dalam apa ketika kau sudah dapat. Ngambilnya ditanya, makanya ditanya juga. Jadi kalau misalnya orang yang kurang, ya bagaimana ditanya? Ditanya. Maka dalam sisi keberuntungan dan keutamaan, kita lebih dulu ketimbang orang-orang yang kaya dari kita. Contoh begini, ada orang meninggal kemarin Februari. Itu orang kita tahu banget, kagak ada omongnya orang akan diam banget. Diam bukan berarti nggak begaul, nyambur sama kita, cuma memang ngomongnya seperlunya doang. Ditanya nyawa, orang ditanya dia baik. Mana emang ajar banget sama siapa aja nyengir. Ya, kan ada orang diam aja nyengir kagak apa kata, tapi cemetuk aja mentuk gitu. Kalau ini mah kagak, ajar sama siapa juga ajar, negor menegur. Ya, kalau urusan negor mah nggak pakai diajarin, cuma kalau ngomong memang seperlunya doang. Kecuali kita ajak ngomong, dia nyerocos baik. Tapi kalau kagak diajak ngomong, memang dia baik. Nah, orang-orang begini hisabnya lebih cepat ketimbangnya saya ngomong begitu. Kenapa? Karena emang seperlunya dia bicara. Nah di sini ada satu fadilah, ada satu keutamaan, maka mudah-mudahan meskipun kita tidak seperti orang-orang menghantarkan kita kepada lebih dulu masuk surga 500 tahun, kita lebih dulu menikmati surga, sedangkan mereka sedang yuhasabun, lagi dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittala'tu fil jannati fara'aitu aksar ahlihal fuqara wa tala'tu fin nari fara'aitu aksar ahlahan nisa. Ini yang nyampai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Rasul, anak daripada Abbas, paman baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sebetulnya cingnya Rasul banyak banget. Ada Abbas, ada Hamzah, dan termasuk Abu Jahal juga. Abu Lahab itu masih cingnya. Abu Lahab, Abu Bakhtari, Abu Sofyan, Abu Bosok, Abu yang lain. Cuman emang yang terkenal yang masuk Islam dua. Satu Hamzah yang nungguin Rasul ketika diusir dari Mekah ke Madinah, yang bela-belain Rasul namanya Hamzah. Yang kedua adalah Abbas ya. Dua ini yang menjaga Rasul terkenal masuk Islam. Yang lain ya kayak Abu Jahal, Abu Lahab begitu. Maka disampaikan oleh Ibnu Abbas, berarti anaknya Abbas yang namanya Abdullah. Jadi kalau namanya Ibnu Abbas berarti namanya Abdullah. Ada lagi Abdullah yang lain namanya Ibnu Umar, berarti Abdullah. Ada lagi ada anaknya Amr bin As ya, berarti Abdullah. Jadi ada 3 nama Abdullah, di antaranya adalah 10 baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan Rasul, tala'tu fil jannah, aku melihat dalam surga. Ini yang ngomong siapa ini? Rasul, berarti Rasul udah pernah masuk surga. Kapan dia masuk surga? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya kata Rasul, bi annal jannata haqqun, sesungguhnya surga itu pasti. Wan naru haqqun, dan neraka juga pasti. Makanya Rasul pernah nanya, man minkum yadkhuluna al-jannah, kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah masuk surga? Orang pada diam semua, kecuali ada orang angkat tangan, dia anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Apa kata beliau? Anak ya Rasulullah, saya yang pernah masuk surga wahai Rasul.
Ditanya lagi, man minkum yashrabu ma'ul jannah, siapa di antara kalian yang pernah minum air surga? Orang pada diam, kemudian dia jawab, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Lalu bagaimana dia pernah masuk surga dan pernah minum air surga? Jawabannya adalah amantu billah wa bima jaa bihi Rasulillah. Aku beriman apa yang Allah sampaikan kepada kita, dan aku mengimani, mempercayai bahwa apa yang kau datangkan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, kita itu meyakininya. Maka kalau Rasulnya udah melihat surga, berarti umatnya juga melihat surga. Ittalaqtu, kata Rasul, aku melihat dalam surga, fil jannah, faraitu aksar ahlihal fuqara. Aku perhatiin dalam surga itu ternyata yang paling banyak penghuninya adalah fuqara. Justru tidak diisi sama orang-orang kaya, tapi diisi sama orang-orang yang fakir atau fuqara. Kalau bahasa kita orang pas-pasan, bukan orang ada. Ahlul fuqara. Wa tala'tu finnar, ketika aku mengunjungi melihat neraka, fara'aitu aksara ahlihan nisa. Nabi perhatian kalau dalam neraka itu yang banyak adalah perempuan, ya, perempuan. Inna minaz zunubi zunuban la yukaffiru as-salah wala siyam wala al-hajj wala al-umrah yukaffiru al-humum fi talabil ma'isyah. Nah, di sini disampaikan bahwa inna minaz zunubi zunuban, ya, sesungguhnya sebagian dosa yang tidak diampuni la yukaffiruha, dan diampuni dengan apa? As-salah, dengan cara salat. Jadi salatnya tidak mengampuni dosanya. Asyam, puasanya tidak menggugurkan dosanya. Al-hajju, hajinya tidak menggugurkan dosanya. Walal umrah, umrahnya tidak menggugurkan dosanya. Yukaffiru hal-humum fi talabil ma'isyah. Ternyata ada dosa yang kalau salat tidak diampuni, belum bisa diampuni. Haji belum bisa ngampuni, umrah belum bisa ngampuni, puasa belum bisa gugurin ke dosa. Gugurnya pakai apa? Al-humum fi talabil ma'isyah. Apa tuh humum? Humum kesulitan. Saudara ngapain? Fi talabil ma'isyah, dalam rangka mencari nafkah. Kenapa? Karena memang mencari nafkah itu bagian dari apa yang diajarkan Rasul ketika kita keluar fi talabil ilmi. Satu, mencari ilmu. Yang kedua, kemudian kita mencari rezeki. Maka dia terhitung mati syahid hatta yarji, sampai dia akhirnya kembali. Nah, di sini bahwa ada dosa yang kemudian nggak luntur, nggak gugur, kita minta ampun setelah sholat, kita minta ampun ketika buka puasa, kita minta ampun ketika umrah dan haji. Tetap aja itu nggak bisa hilangnya dengan hukum. Ada kesulitan kita lewatin ketika mencari nafkah. Yang halal susah, yang haram gampang. Yang haram kita nggak ambil meskipun di depan mata, itu yang kemudian menggugurkan dosa kita. Kata lagunya dia, banyak orang berkata yang haram saja susah, kan begitu. Haram juga susah. Apalagi yang haram, jangan ditebang. Jangan ditebang, itu pun bisa orang gitu. Jangan ditebang. Itu artinya apa? Bahwa nyari yang haram aja udah sulit, apalagi ini nyari yang halal. Tapi kita jaga, tetap tegas, biar kata ada, biar kata punya, biar kata depan mata. Kalau emang kata halal maka ada.
begitu. Bangun tidur, buka pintu, ada yang ngetok, dibuka keset, di bawahnya ada amplopnya. Pas dibuka gopek, nah iya kan begitu. Ada fotonya di situ, akan suruh nyoblos misalnya kan begitu. Ya artinya yang begitu-begitu, maaf. Al halal bayyinun, yang halal jelas. Al haram bayyinun, yang haram jelas. Nah kalau dia mau duit gopay di bawah keset, halal apa haram? Kan begitu. Dikata halal, sumbernya gak jelas. Dikata haram, lah kita nggak maafnya haram. Berarti kalau begitu apa? Remeng-remeng, ya, subhat abu-abu. Dak mayuri, bukan tinggalkan yang abu-abu. Coba kalau kita mau balikin kemana, kita nggak tahu siapa yang ngetok. Akhirnya apa? Lah ketimbang kita taruh di bawah keset lagi, ondel-ondel doyan. Ondel-ondel lah di dalam rumah diambil, apalagi di keset kan itu. Lah kalau kita biarin aja di situ, lah kata ondel, lumayan ini. Agak doyan kalau yang rumah begitu kan, kita aja ngambil lah. Akhirnya apa, kita ambil juga, tapi kan di situ nggak boleh buat lil akli wasyuburbi, nggak boleh buat minum, nggak boleh buat makan. Kenapa? Yang makannya minum khusus yang halal. Jangan sampai rezeki kita yang udah kita cari ribet-ribet susah payah, itu akhirnya nyampur gara-gara nemu duit di keset. Jadi ambil apa jangan? Ambil, cuman jangan dibuat makan. Mau dibagi orang silakan, tapi kasihan juga kalau dia makan yang haram. Caranya pakai pada sesuatu yang kira-kira itu menjadi maslahat umum. Becek banget tuh depan sesablik, beliin pasir sama semen, akan dari situ. Dan dia semen gocap, ya, pasir karung, lumayan tuh cepet hilang kan begitu. Iya, akhirnya apa? Cepet hilang, ya capek, cepet. Ya kata ini kita ngaduk-ngaduk, nggak ada kopinya, begitu ada dia. Lah jangan ini nemuin duit nemu di keset begitu. Duit pentungan. Pahalanya nggak ada buat sama siapa. Pahalanya nggak dapat siapa-siapa dan bukan buat siapa-siapa, akan tetapi manfaatnya dapat. Ya, artinya apa? Ketimbang kita makan, manfaatnya nggak ada, pahalanya nggak dapat, bahaya justru yang kita dapat. Kenapa? Tadi ditanya, iya dari mana dapat? Diapain kan begitu? Mending kita cekel, ya kan? Hujan begini, ya kan, ali ada yang apa di mana tadi kan aspal misalnya, apa mungkin apa gapura udah pada keropos, panggil tuh tukang tukang ngelas, ya kan, ini lasnya nih sian nih di apa namanya kota, ini di mana orang, yang lihat luar biasa, lagi banyak duit itu dia, sampai kota diurusin. Dia nggak tahu duit mau dikeset. Ini artinya bahwa dapat pahala nggak dapat pahala, cuma kita meminimalisir agar itu tidak menjadi bahaya buat kita. Manfaatnya utara. Pokoknya asal nemu sesuatu yang kira-kira nggak halal, haram juga kan. Ya, sebaiknya ambil ketimbang diambil orang. Tiba-tiba dapat hibah dari mana, ketahuan dah bukan. Ada PT mau bangun perumahan, dan kita dibagi juga, tiba-tiba diketok pintu kita. Ya, tanda tangannya udah ada lah, kita awal tanda tangannya gitu kan. Dibagi 5 juta, kan? Ya, yang terima. Yang syaratnya begitu, kudu ada tanda tangan. Meskipun kita nggak merasa tanda tangan kan begitu. Ya udah dah kalau begitu. Ya, dan kita yang beli dah bocor hujan gitu, aspek beli. Nah di sini bahwa kemudian sekali lagi
sesuatu yang kemudian dilakukan tidak menggugurkan dosa, baik itu sholat, puasa, dan zakat, bahkan haji dan umroh, malah kita bisa menghapusnya dengan kesusahan yang kita lewati dari mencari rezeki. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan fil jannah. Yang cari ilmu, nyari rezeki, ya kan? Itu digampangin jalannya karena itu jalan menuju surga. Bahkan wafat ke jalan maka dia menjadi mati syahid. Inna Allah Ta'ala lamma khalaqa dunya a'rada anha thumma qala wa izzati wa jalali la anzaltuka illa fi sirari khalqi. Bahwa Allah ketika menciptakan dunia dengan apa kebesaran dan kehormatannya, maka kemudian la anzaltuka illa fi sirari khalqi. Kita ini hidup di tempat yang tidak semua orang baik, ada jahatnya, ada jeleknya. Makanya kalau kita misalnya mohon maaf lahir batin punya rumah di mari, dengan alasan orang sini pada nggak bayar sama kita, lingkungannya nggak baik, pindah lagi kita ke sono, nemu lagi hal itu. Kenapa? Walikullin ja'alna akabira mujrimiha yang kurufiha. Kita di mana aja akan nemuin namanya mujrimin, orang yang nggak baik, salihin, orang baik. Ada yang nggak baik, ada yang kurang baik. Makanya kata orang Arab al-jar qabla jar, ya. Al-jar qabla dar, tetangga sebelum rumah. Artinya kalau kita dapat gusuran nih, gusur aja, rumah digusur, kolom cupang digusur, pindah kita misalnya nyari kolom cupang yang gedean lagi karena digusur, itu ajar qabla. Yang dilihat tetangga dulu baru rumahnya. Jangan lihat rumahnya dulu baru tetangga. Kenapa? Kalau tetangganya ngaji kita jadi ikut ngaji. Tapi kalau tetangganya mancing mulu mancing, ya kita ikutan mancing. Kan kalau mancing kan hari Minggu, tapi kan berantemnya dari hari Jumat itu. Ngapa berantem? Lah kata bininya, awas nih, kan kukusan gue hilang nih kukusan. Jadi kukusannya kalau dari hari Jumat sama Sabtu hilang, dipakai buat nyari keroto. Kukusan bininya, kata bininya, mana kukusan gue nih, pakai buat keroto. Berantem. Lah mancingnya hari Minggu, siap-siapnya dari hari Jumat nih. Mancing. Nah kalau kita bertetangga yang begitu, lama-lama kita juga bakalan mancing mulu ngaji di ajar qabla dar, tetangga sebelum cari rumah. Lau kanatid dunya ta'dilu innallahi janaha ba'udatin ma saka kafiran minha syurbata ma'in. Jadi kalau kita seandainya menyatakan dunia itu ta'dilu indallah, ya kan? Dunia yang Allah kemudian sampaikan kepada kita itu enggak sebesar ba'udah, janaha ba'udah. Apa itu? Sayapnya nyamuk. Masa kok kafiron minha syarbata ma'in. Masa kok kafiron, ya, tidak memberi minuman kepada siapa? Orang yang kafir. Jadi kata Rasul ditanya nih sama yang namanya sahabat, ya Rasulullah, ummi matat, wahai Rasul, emak saya mati. Apa tasaddaqu anha? Apakah saya boleh bersedekah atas nama orang tua saya? Kata Rasul, tasaddaq anha, boleh. Babanya, emaknya dan tinggal, dia mau sedekah buat babanya, emaknya, boleh apa? Kata Rasul, boleh, tasaddaq anha. Yang paling baik, yang paling bagus sedekahnya apa? Sakyul ma,
kata Rasul. Yang paling bagus, yang paling baik kita sedekah itu buat orang tua adalah sakul ngasih minum. Nah, sedangkan di sini kita ngelarang orang minum dengan alasan dia nggak seiman sama kita. Kan minum mah urusan muamalah. Urusannya bukan urusan ibadah tapi muamalah. Maka kalau kita kemudian melarang orang untuk minum, nggak ngasih minum, maka kemudian kita dianggap apa? Membedakan sesuatu yang tidak baik. Ya. Ya. Sampai situ ya, sampai kita larangan untuk kemudian ngapain? Ngelarang nggak boleh kita pada minuman. Maka kalau ada air mah kasih aja. Ya, makanya kopi kuat, belum ngaji kopi udah kuat gitu. Karena sakyul ma, ya, kita kemudian ngasih minum. Ya. Kita lanjut ke ini, pasal mengungkit sedekah. Faslun fil manni bis sadaqah, ya kan? Pasal mengungkit sedekah. Di sini ditulis surat Al-Baqarah ayat 264. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha allati yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa asaba wabil fatarakahu sadda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini peringatan buat kita sebetulnya. Sekilas kalau kita lihat artinya nggak ada yang salah nih dalam diri kita. Kita baca dah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tubtilu sadaqatikum, jangan kau batalkan apa yang kau berikan, sedekahkan. Bil manni wal adha, dengan sesuatu yang akhirnya apa? Menghilangkan atau menyakitkan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti apa yang kau telah berikan kepada banyak manusia. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, kepada mereka-mereka yang kemudian juga tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kama saluhu kama salih safwanin 'alaihi turaban fa asabahu babilun fatarakahu saldan. Sangat banyak manfaat bagaimana kemudian kita, ya, menjadikan diri kita bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti Safwan alaihi turab. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu, enggak ada tuh yang mampu untuk mendapatkan apa yang Allah telah berikan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Sekilas ini enggak ada yang salah. Tapi kenapa Allah sampaikan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha? Jangan sampai kemudian kita menghilangkan, ya kan, membatalkan apa-apa pahala yang sudah Allah berikan, ya kan, dengan apa? Dengan manni wal adha. Ya. Dengan man itu seperti sesuatu yang salah. Kalau ada itu menyakitkan. Ya. Ini kasih minum nih, baru mati begitu adanya. Yang banyak bisa disebutkan adalah contoh nih, contoh. Ada orang sedekah, ya kan? Orang sedekah berarti ngasih ke siapa? Ke orang yang disedekahkan. Nah, tapi apa?
Sebagian mengatakan maaf, ya kan, disebutkan di sini, ya kan, ketika dia bersedekah, ini kan babnya mengungkit sedekah. Udah disedekahin tapi diungkit. Maksudnya apa? Banyak orang kemudian bersedekah dengan yang disyaratkan Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhirnya terungkit. Contoh, kita sedekah bagi duit ke orang, jangan lupa ya doain gua. Nah, boleh doain apaan? Doain janda ono begitu ada. Jadi sedekah tapi juru doain. Berarti ada semacam kewajiban di situ. Sedekahnya udah benar, tapi kata Allah, la tubtilu, jangan sampai itu rusak, itu hilang manfaatnya bil manni, sesuatu yang enggak penting, yang kira-kira Allah tuh anggap sia-sia. Kalau kita udah sedekah aja, enggak usah ada bahasa kita minta didoain. Jadi ada kewajiban yang akhirnya jatuh kepada orang yang disedekahi. Nah, berarti kan ada sesuatu yang kemudian di sedekah itu terungkap gitu. Yang benar bagaimana? Sedekah baik. Kalau seandainya dia doain kita, alhamdulillah. Kalau kagak, ya biarin aja. Makanya di sini disebutin pengungkitan. Nah, makanya ada dulu Aisyah, ya kan, ketika dia bersedekah, orang juga bersedekah. Ditugaskanlah kemudian orang lain untuk melihat apa. Jadi orang sedekah nih, ya kan. Orang tuh berharap ada timbal balik, didoain dan seterusnya. Aisyah kemudian dalam satu riwayat menyatakan ikutin orang itu. Diikutin, dilihatin malamnya bersedekah apa enggak. Maaf, doain apa enggak. Ternyata memang ada yang kadang ngedoain, ada yang nggak ngedoain. Itu artinya bahwa kalau kita mensyaratkan doain kita, maka ada satu kewajiban jatuh yang akhirnya bersyarat. Sedekahnya bersyarat. Nanti efeknya banyak tuh. Tadi kita cerita tentang duit di bawah keset. Kemarin tuh, ya kan, karpet masjid dibalikin gitu. Karena sedekahnya disuruh milih dia. Ya kan, ini saya kasih karpet yang warna hijau baru, masih diplastikin. Ya kan? Dikasih karpet masjid baru hijau tapi suruh milih dia. Begitu kagak jadi, diminta lagi. Kenapa harus ada kompensasi? Disedekahin tapi milih saya. Sedekah mah sedekah aja. Memilih siapa kayak begitu. Maka di sini kemudian ada unsur manni, sesuatu yang salah, yang Allah sudah gariskan bahwa itu sia-sia. Yang kedua, ada itu menyakitkan. Baginda buat dia dah menjadi orang susah, begitu katanya. Ya bagi aja yang kalau sebut dia orang susah. Artinya apa? Kita udah benar sedekah, cuma sedekah akhirnya kemudian rusak, hilang manfaatnya gara-gara tadi manni wal adha. Manni sesuatu yang dilarang Allah, kedua adha. Lain ya kalau kita video call, kita nih sedekah adanya buat ibu kita gitu, itu lain itu. Lain itu. Kalau itu yang ditanya Musamah tadi, ya Rasulullah, wahai Rasul, ummi matas, mak saya udah meninggal. Apa atas sadaqu anha, boleh nggak saya sedekah buat emak saya? Apa kata Rasul? Tasaddaq anha, silakan sedekah buat dia meskipun dia udah meninggal. Beda ini mah. Jadi dia sedekah diniatkan. Nah, diniatkan buat siapa? Ummi matat, emaknya yang udah meninggal. Yang begitu mah boleh. Jangan kan itu kadang-kadang akikah, di akikahin. Ya kan? Biarin dah gua malu nggak diakikahin, gua aja nggak diakikahin, apalagi emak gua kan begitu.
Ya kan dianya yang diaken, makanya orang mereka akekah umur 80 ya kan. Cuma kalau udah umur 80 nggak usah pakai marhabanan. Nggak usah. Artinya di sini boleh kalau kita kemudian melakukan aktivitas sedekah tapi bukan buat kita, buat orang lain tuh buat. Buat yang masih hidup belum meninggal juga boleh. Tadi tuh kita bicara umroh, banyak orang kaya, mohon maaf berkecukupan tapi mondar-mandir kemana aja tapi belum sampai umroh. Tapi ada orang yang mohon maaf ya kan, tahu banget dia umroh, ngerti banget dia umroh, tapi emang rezekinya belum ada ya nggak umroh, ya kan. Ngomongin dia bagaimana wuku, bagaimana tawaf, saya ngerti banget, cuma emang belum pernah pergi ke sono. Nah kita kemudian udah pergi. Kan? Kita berangkatin dia, boleh meskipun orangnya belum meninggal. Ya, itu berarti tasaddaqan, sedekah buat siapa yang diniatin, boleh. Kalau yang tadi yang kita ngomongin sedekah tapi ada syaratnya, kan ada kompensasinya. Gitu. Akhirnya tadi merembet kemana-mana, karpet dikeluarin, jam dinding dicabut, udah dipaku, cabut lagi. Kenapa tadi? Ya kan? Kalau seandainya dia menang kan aman tuh jam dinding sama karpet. Ya kan? Tapi karena dia kalah diminta lagi buat balikin modalnya kan begitu. Nah ini dua kasus yang berbeda. Makanya dalam fikih itu selalu ada klausul al-waqi'i. Ya kejadiannya bagaimana? Kita lanjut ya. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga yang kemudian Allah nggak mau ngomong tuh sama siapa? Itu yang ngelakuin tiga tadi. Bahkan nggak diyuzakkihim, nggak dibersihin dosanya. Siapa aja dia? Al-musbih izarahu wal mannanu alladhi la yu'ti syai'an illa minnatan wal munfiqu sil'atahu bil harakil kadhib. Ya, tiga tadi. Yang pertama ya kan, al-musbilu izarahu. Siapa dia? Orang yang kemudian menurunkan. Izar itu apa? Kain sarung ya, di bawah mata kaki. Artinya dia makanya di bawah mata kaki. Tapi ingat di sini, musbilnya di sini dia nurunin itu karena apa? Karena dianggap apa? Prestis dulu itu. Dianggap kasta, kan semakin nyengsel semakin tinggi kastanya. Semakin nyengsel berarti semakin tinggi kekuatannya, kekuasaannya, jabatannya paling tinggi. Dulu begitu. Maka kalau kemudian dia sengserin itu bajunya, celananya di bawah mata kaki dengan tujuan fukhur, ya. Tujuan apa? Tujuannya kemudian dia sombong. Itu maka kemudian Allah nggak lihat tuh. Jadi kalau yang kerja-kerja kayak Satpol PP misalnya di atas mata kaki lah, kebanjiran semua Jakarta. Kebanjiran itu bang ya. Jadi biasanya kalau Satpol PP di bawah mata kaki emang, tapi nggak musbil, nggak nyarung-nyarung. Yang diomongin kita nyarung-nyarung artinya boleh nggak kita pakai kain, pakai celana itu di bawah mata kaki? Ya, masih boleh. Dengan tidak musbil. Musbil itu berlebih-lebihan. Kalau tinggi banget juga begitu ngantor. Nah, culun bener lihatnya gitu. Ya, tinggal kosaknya doang kelihatan. Panjang banget kosaknya. Mending nggak maksudnya nggak bolong, kadang-kadang bolong. Kadang-kadang yang sebelah kanan hitam, sebelah kiri biru begitu. Artinya di sini bahwa bagaimana likulli maqalin maqal, ya kan? Bagaimana kita menempatkan sesuatu yang pas. Yang kedua adalah al-mannanu alladzi la yutihi syai'an, ya.
dan ngungkit sesuatu yang sudah dikasih karena tidak berimplikasi apa-apa. Ya, mana sih gua nggak didoain ya sama lu ya, kata begitu. Mengapa? Nah, itu kawin sama orang lain dia begitu katanya. Itu artinya apa? Bahwa dia kemudian menyangka bahwa dengan bersedekah semuanya akan mulus. Padahal innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang ketiga adalah wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadhib. Orang yang jual barangnya, dagangnya pakai sumpah-sumpah tuh. Bener ini, KW 1 ini. Ya, demi Allah gitu kan. Hambal gledek dan gua begitu namanya. Padahal itu KW juga. Ya, cuma kadang dia udah mau ngomongan di KW 1. Ya kan? Dibilang ini ori ini mah apaan KW juga KW 1 ini begitu katanya. Demi Allah begitu kan. Nah itu sabar ledek itu artinya apa? Dia berarti menjual sesuatu atas nama Allah sedangkan dia sumpahnya salah Allah. Salah satu la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamati sirfan wala 'abdan 'aqun wa mannanun wa mukadzibun bil qadri. Tiga orang yang kemudian tidak menerima amal sunnah, amal jariah, yang kemudian tidak mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Apa itu? Yang pertama adalah sirfan wala adlan, orang yang sirfun, ya, durhaka berlebih-lebihan, ya, tidak menjaga pada orang tuanya. Yang kedua adalah akun, mananun, ya, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang ketiga adalah mukadzibun bil qadri, orang yang tidak percaya dengan takdir. Benar begitu. Padahal inna Allah kataban maqadir, Allah telah menuliskan takdir buat kita. Ya sekarang kan Jawa Bali udah lockdown. Ya mulai diusulkan di Jawa Bali nya mau udah. Kemarin saya sholat Jumat dibacain tuh di Tangerang ini. Itu surat wali kota Bapak Arif, ya, wali kota Tangerang berarti kan, ya, yang menyatakan bahwa apa yang terjadi di Bali sama dengan apa yang terjadi di Tangerang. Itu lembarannya jelas dibagiin ke masjid dan dibacain panjang lebar. Boleh melakukan aktivitas beribadah 50% dan seterusnya. Kenapa? Keadaannya semakin mencekam. Mana-mana antigen lah, anti angin, antangin segala macam ya kan. Mana-mana kita diperiksa segala macam. Itu artinya bahwa kalau Bali udah ke Jawa, Tangerang udah, itu artinya bahwa memang ada hal yang kemudian perlu, ya kan, kita jaga. Ya. Banyak orang nggak percaya sama corona, nggak ada corona, nggak ada. Baru percaya ketika dapat sarden. Begitu dapat sarden baru corona. Oh iya ada corona. Ya. Pokoknya dapat sarden. Nah, kecil apa gede? Kalau kecil isinya cupang itu. Kecil. Pas dibuka pada hancur ya kan. Harusnya kan yang gede itu. Yang 900 mili itu harus yang gede itu. Harusnya SOP-nya mah dikasih yang kecil. Iya. Pas dibuka lah cupang gua ini lah begitu. Harusnya kita dapat yang kecil. La yadkhulul jannata hubbun wala nakhilun wala najilun wala mannanun. Ini selalu disebut mannan tadi bil manni wal adha. Disebut-sebut terus ya. Tidak akan surga siapa? Hubbun, penipu ya. Wala najilun ya. Orang yang najib itu bakhil ya. Yang ketiga adalah mannan ya, pemungkit sedekah. Ya ummatan Muhammadin walladzi ba'asani bil haqqi la yaqbalu sadaqah min rajulin wa lahu qarabah muhtajuna silatahu wa yasrifuha ila ghairihim walladzi nafsi bi yadihi wa la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Dan dilihat lagi.
Wahai umat Nabi Muhammad, hati-hati. Kenapa? La yaqbalullah shadaqah min rajulin, enggak diterima sedekahnya orang, ya kan? Wala qarabatin, ya kan, termasuk siapa yang dekat, muhtajin. Dia sedekahnya ketika dia merasa butuh sedekah doang, sedangkan orang lain enggak butuh. Jadi kalau lagi merasa butuh dia sedekah, kalau enggak butuh dia enggak mau sedekah. Makanya nanti kata Rasul, saya di alan nasi zaman, akan datang nanti masa pada umatku yang syirrajul bisadaqatihi, orang kaya nanti yang sedekah. Tapi apa? Falam yajid, kagak ketemu. Enggak ada. Bukan karena enggak ada orang miskin, bukan. Bukan karena enggak ada orang yang fakir tadi, bukan. Tapi apa? Itu orang miskin, orang fakir ngomongnya apa? Lau ji'ta bil amsi laqabiltuhu. Coba kemarin datangnya, kita pasti nerima. Jadi ngukurnya nih, orang sedekah ngukur dia butuh. Oh, ada proyek nih, sedekah. Oh, ada urusan nih, sedekah. Jadi ngukurnya dengan kebutuhan dia, bukan kebutuhan orang lain. Mestinya senang nggak senang, suka nggak suka, punya apa nggak punya, kita tetap sedekah. Bukan masalah banyak dikitnya, tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu kita. Ma min dhi rahimin ya'tida rahimahu fayas'aluhu fadlan a'tahu Allah iyyahu fayabkhalu alaihi illa akhrajallahu lahu min jahannam hayyatan yuqala syuja'un yatalammazu bahwa kemudian orang-orang yang melebihan memberikan Allah Subhanahu wa taala pada suatu, kepada siapa? Rahimin, ya, mereka yang punya tali silaturahim, maka Allah akan keluarkan dari surganya dalam keadaan hidup, yuqal lahu syujja, dan mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Ini sama terus putarannya, ngomongin manan dan manan. Ini ada yang pendek nih, ya Rasulullah, masai'ul ladzi la yahillu man'uhu. Ketemu? Enggak ada? Pendek-pendek tuh sebelahnya. Berapa tuh Bang Haji Omar? Iya. Ya, ya Rasulullah, wahai Allah Rasul, masai'ul ladzi la yahillu man'uhu. Apa kira-kira itu halal tapi dilarang? Dia halal tapi dilarang. Apa itu? Al-ma'u wal milhu wan naru. Al-ma', ya kan, air, ya kan. Kemudian wal milhu, garam, wan nar, api. Artinya apa? Itu yang enggak boleh diungkit-ungkit. Kalau kita ngasih air udah jangan minta lagi. Ya kan? Bukan berarti kemudian mohon maaf beraksikutan, bukan. Tapi posisinya adalah kita sudah kemudian memberikan, maka kalau kita butuh kita minta. Ma yatakaffal li anna yas'al an-nasa syai'an atakaffal lahu al-jannah. Siapa yang kemudian yatakaffal itu kafil. Kafalah apa? Menjaga, ya, bertanggung jawab. Kemarin tuh Habib Rizik, salah satu persoalan yang balik kemarin karena kafalah. Ya, kafilnya dianggap enggak ada. Allah yas'alan nasa syai'an, yang meminta sesuatu, maka dia kemudian atakaffal jannah, dan dia berjanji untuk kemudian menanggung masuk surga. Ya, ma'an asabat faqatun fa'anzalaha bin nasi lam tasudda faqatuhu wa man anzalallahu billahi asyaqqallahu lahu bil ghina imma bimautin ajrin wa ghina ajrin. Ya. Di sini bahwa siapa yang Allah berikan satu kemanfaatan sampai kemudian akhirnya Allah berikan suatu kekurangan dengan apa? Satu, kekayaan, ya, dua, kematian, ya kan? Dua, sesuatu yang hilang dari kehidupan, semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama, semua mirip sampai akhir, ya, sampai terakhir disebutkan tuh mal'unun, ya, mal'unun tuh berarti apa? Dibenci. Siapa yang dibenci? Man sa'ala biwajhillah. Siapa yang kemudian meminta berdoa karena
Allah. Mal'unun, ya kan. Dia meminta karena Allah, tapi mansu'ila biwajhin summa man asailuhu ma lam yas'al hujran. Ya. Jadi dia ngasih sedekah, tapi kita ngejelek-jelekin orang yang dibagi sedekahnya. Terakhir, ala ukhbirukum bisyarril bariyah. Aku beritahukan kamu dengan apa? Bisyarril bariyah, sesuatu yang syar itu apa? Jahat, ya. Ya Rasulullah, qala alladhi yus'alu billahi wa la yu'tihi. Ya. Orang-orang yang kemudian yang diminta sesuatu sama Allah kemudian tidak memberinya. Ya. Itu artinya bahwa dia mendapatkan sesuatu karena Allah tapi tidak memberinya. Maka kesimpulannya yang pertama, bahwa tidak semua yang kita pahami itu dalam kehidupan sama dalam agama. Jadi contohnya apa? Ada dua. Satu tentang fitnah yang kita anggap itu negatif, ternyata fitnah itu positif. Harta, ya. Kemudian anak, ya kan? Itu kan fitnah, jadi fitnah buat kita. Ya. Yang kedua, kefakiran, kekurangan. Hidup pas-pasan, nggak kayak orang-orang, juga itu fadlun, sesuatu yang istimewa. Maka kefakiran, kekurangan kita itu tiket masuk surga berapa lama duluan? Ya, 500 amin, 500 tahun lebih dulu ketimbang orang kaya. Ya, tapi tadi disebutkan bahwa di neraka yang banyak bukan orang kaya, tapi orang perempuan. Itu artinya proses sebetulnya, bahwa ketika kita punya harta, yang satu ditanya min aina ihtasabta, dari mana kau dapatkan, yang kedua wa ila aina anfaqta, dan dibelanjakan kemana. Terakhir, larangan mengungkit-ungkit sedekah. Kasih aja, jangan pakai nyarang. Minggu wajatan, ya itu baca kumpulin, ya kan, orang yatim, ya kan, ini bagian orang berapa suruh ilmu agak ujang, begitu kata dia. Lah kalau anak yatim kasih makan mah emang pantas banget, begitu udah pada matang prasmanan udah suruh makan anak yatim, udah cakep itu. Jangan pakai ada syarat-syaratnya. Kenapa? Mani tadi. Kita kemudian bersedekah, tapi ada sesuatu yang terlarang kita kerjain. Yang kedua, bil ada, jangan sampai nyakitin orang. Orang kasih dong musarano, karpet, lihat pak karpetnya, ya kan, buluk buat kayak comberan, begitu ada dia. Artinya kasih aja udah, jangan pakai apa-apa dibawa-bawa, bacain aja semuanya. Yang terakhir, kita boleh sedekah untuk orang lain yang sudah meninggal, termasuk orang tua kita, ya kan. Dengan kita menyebutkan namanya atau tidak boleh, itu boleh. Untuk kemudian pas ditanya apa yang paling baik, kata Rasul, sakyul ma, memberikan minum. Makanya yang paling terlaknat di sini adalah kita melarang orang untuk minum. Ada orang tidak tahu, bukan orang Islam, ya kan, minta, ya kan, atau dia butuh air kita kasih, jangan orang kafir teman, dia mati gitu. Nah itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena minum itu menjadi pahala paling baik karena dia yang diajarkan Rasul, afdol, dan dia menjadi sesuatu yang paling mengganjal kita gara-gara kita nggak ngasih minum. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Terlebih Jawa Bali udah PSBB lagi, di Jakarta juga sampai tanggal 25. Apalagi barusan ada pesawat Sriwijaya Air, pesawat Sriwijaya yang masuk Kepulauan Seribu ya, hilang kontak setelah 10 menit apa tadi katanya. Yang udah kelihatan ada itu celana jin tapi robek-robek. Itu luar biasa, cepat banget robeknya itu ya. Berarti ikannya galak-galak banget itu kayak kan ya. Iya, jadi kayaknya tuh celana jinnya tuh ada robek-robek. Kalau udah lama makan lusuh.
Kalau ini mah emang masih bagus, cuman pada kelepropnya. Apa emang jalan larian di kapal begitu ya? Jadi saruk-saruk gitu. Ya, kita belum tahu. Mudah-mudahan dari sekian banyak orang ya. Kalau di WhatsApp itu di broadcast itu banyak sekali penumpangnya. Mudah-mudahan Allah jaga untuk kemudian diberikan yang terbaik, baik itu yang berangkat, baik itu yang di pesawat maupun yang di perjalanan ataupun keluarganya, kita yang ngaji, yang beraktivitas, mudah-mudahan kapan di mana saja kita sudah mengerti bahwa kita nggak pernah tahu kita dapatkan apa setelah ini. Wa ma tadri nafsun ma taksibu, dan di mana kita meninggal. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan kita ngaji, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga kita sehingga sehat badan kita, jauh dari bencana. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wafana ya Rahman, wafana ya Rahim, wafana ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa usul muradana ya Allah, wa ahqiq amrana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.